Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kerduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu Menpan RB putuskan nasib tenaga honorer yang gagal seleksi P3K tahun 2024 tetap diangkat menjadi ASN tahun depan tanpa ikut tes seleksi. Untuk mengetahui kelanjutannya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Seleksi P3K tahun 2024 tahap 1 maupun tahap 2 sudah digelar. Untuk tahap 1 seleksi P3K 2024 sudah mendekati jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi yang digelar pada tanggal 2-19 Desember 2024. Sedangkan untuk tahap kedua, pendaftaran masih dibuka untuk calon pelamar P3K 2024 hingga tanggal 31 Desember 2024. Pelamar bisa mendaftar seleksi P3K tahun 2024 tahap 2 secara online melalui laman resmi https://sschasn.bkn.go.id. Sebagai informasi, seleksi P3K 2024 digelar untuk menyeleksi tenaga honorer atau non-ASN yang akan diangkat menjadi aparatur sipil negara. Beberapa kategori pelamar yang menjadi sasaran seleksi P3K 2024 diantaranya untuk tahap 1 diperuntukkan bagi pelamar yaitu kategori prioritas guru tahun 2021 dan D4 bidan penyidik tahun 2023, kemudian honorer K2, XTHK 2, dan honorer yang terdata di database BKN. Sedangkan tahap 2 diperuntukkan bagi tenaga honorer atau non-ASN yang tidak terdaftar di BKN tetapi aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun berturut-turut dan guru lulusan PPG atau pendidikan profesi guru di instansi daerah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini resmi menginformasikan kuota perekrutan tenaga P3K 2024 sebanyak 1.031.554 formasi. Perekrutan P3K 2024 ini memang diperuntukkan bagi tenaga honorer atau non-ASN baik untuk jabatan fungsional guru, kesehatan maupun teknis. Pelamar yang memenuhi persyaratan kategori pelamar berhak mengikuti seleksi P3K 2024. Rini Widiantini
berjanji untuk segera menyelesaikan penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintahan. Sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa tenaga honorer harus memiliki status kepegawaian yang jelas. Penegasan alih status honorer yang berubah menjadi ASN ini masuk dalam program 100 hari kerja Kementerian Pan-RB. Akan tetapi, tidak serta-merta tenaga honorer langsung diangkat menjadi P3K tahun 2024. Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN melalui seleksi P3K tahun 2024. Tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu, harus mendaftar dan aktif mengikuti seleksi P3K tahun 2024. Jika dinyatakan lulus dan masuk pemeringkatan terbaik, maka tenaga honorer tersebut akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP. Lalu, bagaimana nasib tenaga honorer yang dinyatakan tidak lulus atau gagal dalam seleksi P3K tahun 2024? Menpan RB jelas menerangkan bahwa honorer yang tidak lulus seleksi P3K tahun 2024 ini akan tetap diangkat menjadi tenaga ASN tetapi paruh waktu. Jadi, tanpa melalui tes lagi, tenaga honorer yang dinyatakan tidak lulus seleksi P3K tahun 2024 tetap akan dipertimbangkan untuk diangkat menjadi tenaga ASN atau P3K paruh waktu. Walaupun berstatus sebagai tenaga P3K paruh waktu, akan tetapi pegawai tetap mendapatkan NIP. Tenaga P3K paruh waktu hanya bekerja 4 jam saja, berbeda dengan P3K penuh waktu yang memiliki 8 jam kerja. Berikut kriteria tenaga honorer yang diangkat bisa diangkat sebagai P3K paruh waktu. Yang pertama, jika tenaga honorer tidak lulus seleksi kompetensi P3K dan gagal masuk pemeringkatan terbaik atau tidak mendapatkan formasi. Yang kedua, honorer bisa diangkat menjadi tenaga P3K paruh waktu jika sudah menjalani kerja paruh waktu sesuai ketentuan yang berlaku dan memiliki penilaian kinerja yang baik dari instansi tempat bekerja. Yang ketiga atau yang terakhir, honorer bisa diangkat menjadi tenaga P3K paruh waktu berdasarkan rekomendasi dari instansi tempat bekerja. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi mengenai Menpan RB telah memutuskan nasib tenaga honorer yang gagal seleksi P3K 2024 bahwa tetap diangkat menjadi ASN tahun depan tanpa harus ikut tes lagi. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.